Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Puput. Saya Hendra. Welcome back to Rumpo. Sudah lama tidak ada di dalam studio ini. Di bangku kurang ajar ini, saya sudah lama sekali dan alhamdulillah saya harus masuk karena ini menjelang Lebaran. Ya, kan kita nanti dapat air teh. THR. Iya. Belum dapat nih kita dikit. Bisik-bisik ya. Jadi gimana, Bu Sir, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Allah, pada sehat semua ya? Sehat kan nih, sahabat rumput sehat kan? Sehat lah, nggak sehat mau rumah sakit. Iya. Ya bener sih emang. Iya, habis rumah sakit, amit-amit. Amit-amit. Nggak ada umur ya? Iya, udah dong. Dimakamin. Oke, kita mau ngebahas apa ini, Bu Sir ya? Pas banget tadi gue ngomong tuh. Iya kan, tentang makam. Masuk ya? Masuk ya? Iya. Tentang tradisi-tradisi pemakaman yang bisa dibilang cukup mengerikan. Wow. Di Indonesia. Semengerikan mantan jalan sama orang. Enggak, dong gitu. Mau emang lihat? Enggak. Oke, lanjut. Lu nggak nanya gue dulu nih. Apa? Ada perubahan di gue. Apa emang perubahan? Oh, pakai topi. Pakai topi. Karena rambut saya sudah tidak bisa dikontrol, jadi saya harus memakai topi, kawan-kawan. Enggak, potong rambut, udah mau lebaran, potong rambut. Nggak apa-apa, saya pengen gondrong. Biar kayak dulu. Ini udah gondrong, ini gondrong. Iya, ini semua gondrong ya. Ini gondrong. Ini gondrong. Ya, Ibu. Oke, lanjut aja lah. Iya. Nggak usah banyak babi. Kita punya sebuah informasi yang sudah dirangkum sedemikian rupa, spesifikasi mungkin. Spesifikasi. Iya. Kita punya 4 tradisi yang ada di Indonesia. Tradisi apa? Tradisi pemakaman. Tradisi pemakaman yang cukup mengerikan dan menyeramkan pastinya di Indonesia. Iya, nggak kelihatan di sininya. Oke, langsung aja nih. Yang pertama itu ada tradisi Rambu Solo di Toraja. Nah, Rambu Solo ini adalah sebuah upacara pemakaman adat di Toraja, Sulawesi Selatan nih Kak. Jauh ya? Jauh. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap seseorang yang telah meninggal, keluarga lah, begitu. Dan Rambu Solo ini juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seorang yang telah meninggal itu ke, bisa dibilang alam roh lah buat mereka. Ada alamnya. Oke. Nah, masyarakat Toraja ini percaya nih bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu telah benar-benar meninggal kalau seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo ini terpenuhi, Kak. Jadi harus semuanya tuh harus lengkap lah kayak gitu. Baru dia bisa pergi ke alamnya. Oke. Gitu. Nah, kalau misalkan dia belum terpenuhi nih, maka orang yang sudah meninggal itu akan diperlakukan layaknya seperti orang sakit. Oh, ditidurin aja kali ya? Iya, ditidurin, dikasih makan. Ya enggak dong. Emang di sana begitu. Oh. Dikasih minum. Bisa non gitu? Ya kagak bisa lah, kan udah meninggal. Itu dikasih makan. Ya kan menurut mereka kalau misalkan dia belum memenuhi kebutuhannya lah buat acara, bukan acara sih, tradisi Rambu Solo itu. Nah, secara harfiah Rambu Solo ini diartikan sebagai sinar yang arahnya ke bawah. Kalau bisa dikata mah redup. Bukan, cahaya ilahi. Nah, makanya Rambu Solo ini dilakukan saat matahari terbenam. Oke. Nah, istilah lain dari Rambu Solo itu adalah Auk Rampe Matampu, bahasa sananya. Auk Rampe Matampu. Rampe. Iya, rampe. Oke. Nah, ternyata upacara Rambu Solo ini memakan biaya nggak sedikit nih. Makanya upacara ini dilakukan beberapa bulan atau beberapa tahun setelah ada orang yang meninggal, keluarga yang meninggal itu. Lama banget ya? Iya. Kalau kayak kita mah 7 hari gitu ya? 7 hari, kalau dia sebulan, setahun gitu. Set, Lu mayatnya di situ aja kayak gitu. Belum dikubur itu. Iya, kayak gitu.
Nah, kenapa dikatakan memakan biaya yang nggak sedikit? Karena upacara Rambo Solo ini membutuhkan penyembelihan kerbau atau babi yang jumlahnya nggak sedikit ya Kak. Ini. Iya. Dan ternyata prosesi tradisi itu cukup lama nih upacaranya. Nah, pemberian babi atau kerbau kepada keluarganya yang ditinggalkan itu sebagai wujud ikatan kekeluargaan. Oke. Heeh. Masih masuk. Nah, pemberian babi dan kerbau kepada keluarga yang ditinggalkan itu memiliki dua wujud nih. Oke. Yang pertama sebagai bentuk bela sungkawa, dan yang kedua sebagai pengembalian atau pemberian yang dilakukan oleh keluarga pelaksana si Rambu Solo itu di masa lalu. Oh, ini ya kalau di kita mungkin pidia kali ya, kayak pidia puasa Bisa gitu ya. kayak gitu. Masuk situ kali ya? Masuk situ mungkin. Nah, upacara Rambu Solo ini ternyata dilakukan berdasarkan status orang yang meninggal itu. Oke. Kalau misalkan strata orang itu rendah atau kematian seorang anak yang baru lahir atau yang belum numbuh gigi lah gitu. Bayi gitu ya. Itu namanya upacara dasili. Oh, ada nama-namanya. Iya. Dan untuk rakyat biasa atau bisa disebut dengan tanak karurung. Karurung. Itu hanya memerlukan waktu 1 malam aja. Oh. Dan disebut dengan upacara dipasang bongi. Dipasang bongi. Nah, terus ada untuk kalangan bangsawan menengah nih. Oke. Namanya tananasi. Susah-susah ya? Udah masak belum? Itu nasi. Oh, iya. Ini nasi. Nasi. Dan dinamakan upacara itu disebut dengan digoya tedong. Upacara ini diharuskan menyembelih 8 ekor kerbau atau 50 ekor babi. Babi. Kayak lu dari tadi ngomong babinya kayak gimana ya gue? Babi. Babi. Pakai kol-kol. Babi. Udah dong, babi mulu. Oke. Nah, yang terakhir ini untuk bangsawan tingkat tinggi. Namanya tanah bulaan. Dan dinamakan upacara rampasan namanya. Dan upacara ini diharuskan menyembelih kerbau sebanyak 24 sampai 100 ekor. Sudah kebo mahal. Nggak usah babi, nggak perlu babi. Ini sapi aja maksudnya. Enggak, kebo. Iya. Kebo berapa juta sih? 15 jutaan kali ya? Iya, 15-20 juta. Kali 100 250 juta. Ya udah nggak usah pikirin lah, tiba kebo doang. Ini lagi BU. Iya. Lu jangan ngomongin duit. Nah, prosesi pemakaman atau rantai ini dilakukan di sebuah lapangan yang terletak di tengah komplek rumah adat Tongkanan, Kak. Nah, ternyata ada beberapa proses nih untuk melakukan upacara tersebut. Yang pertama ini proses matu dan mebalun. Yaitu proses di mana jenazah ini dibungkus menggunakan kain kafan yang dilakukan oleh petugas yang disebut dengan tomebalun atau tomakaya. Yang kedua itu ada yang namanya proses marato. Lari dong. Itu maraton. Canda aja nih Bapak. Lanjut. Yang kedua ini adalah proses pembubuhan atau menghiasi peti jenazah. Dengan menggunakan benang emas dan benang perak. Di mana itu mobilnya? Ini peti nih, dijahit gitu benang emas. Pertanyaan gua, itu kan peti dari kayu. Iya. Dijahit. Diselimutin gitu jadinya. Oh, kain. Diselimutin kain. Di sini ada nggak orang gitu? Pengen gue gali aja. Iya, soalnya. Iya, maksudnya gue sih itu tujuannya. Mau peraknya lumayan. Iya, dijual ya. Iya, jadi bareng lagi. Iya, dilanjutin dong. Oke. Yang ketiga ada namanya proses mapapengkalo alang. Agak ribet ya? Iya, capek gua. Udah kayak orang Thailand. Yaitu penurunan jenazah ke dalam lumbung untuk disemayamkan. Jadi jenazah ke tanah lah gitu. Kalau kita azanin kali ya? Dibawa ke tanah, dikuburin. Iya, dikuburin. Dan yang terakhir itu namanya proses mapalau atau mapasonglo. Mapasonglo. Gue udah tua, Dek.
Songong. Songong lu gitu ya. Gitu. Lah proses ini adalah pengantaran jenazah dari area rumah Tongkanan ke komplek pemakaman yang disebut Lakian itu. Oke, ngerti. Masyarakat Toraja mempunyai prinsip nih, Mm-mm. di mana semakin tinggi jenazah itu diletakkan, maka semakin cepat rohnya itu menuju ke nirwana. Berarti nggak semua ya. Gue pikir tadi awalnya tuh makannya lama sebulan setahun itu semua ternyata Enggak, sesuai ada strata, kasta-kastanya lah ya. Ada 4 kasta lah di situ. Jadi ada kayak yang ya orang biasa mungkin sehari doang sampai bayi yang belum tumbuh gigi aja kan nggak. Dibuatin ini juga kan tradisi, maksudnya dibuat upacara juga yang baru lahir. Iya, tapi masa nggak serumit yang orang-orang kaya banget tuh. Iya, orang kaya. Iya, sampai 100 ya. Iya, 100 kebo. Yang buat gua dia. Kebo, ya kan lumayan. Iya, apalagi kalau lagi bulan lebaran kayak gini mahal banget, 2 kali lipat harganya. Ya, ngomongin lebaran. THR dong. Iya. Bu. Oke. Lanjut. Oke, lu kan tadi lumayan lah daerah Sulawesi. Ini ada di daerah Papua. Oke. Nah, yang kedua ada di daerah Papua, namanya tradisi potong jari dari suku Dani. Suku Dani ini merupakan suku di tanah Papua pedalaman tengah wilayah atau lembah Balim. Oh, nama ininya ya, daerahnya ya. Suku ini terdiri dari 2 etnis, yaitu Wita dan Waya. Tradisi potong jari ini dilakukan jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Oh, kalau keluarga ada 10 ya dong. Ya habis. Kasian ya. Ya, assalamualaikum. Iya. Meski dianggap mengerikan, suku Dani telah melaksanakan upacara ini secara turun-temurun. Oke, udah jadi tradisi. Ya, sudah jadi mungkin adat lah ya. Maksudnya ya namanya tradisi, nggak bisa ditolak lah. Iya. Gitu. Bagi mereka yang memotong jari itu menggambarkan rasa kehilangan atas kepergian anggota keluarga. Oh, Jadi gitu. dia motong ya emang sedih lah gitu. Makna ritual potong jari dipercaya agar roh tetap mendiami rumah Honai sampai luka potongan itu sembuh deh. Oh, jadi lukanya sembuh baru dah tuh dia pergi gitu ya. Lu tahu nggak rumah Honai itu Nggak tahu apa? Rumah Honai itu adalah rumah yang meninggal. Oh, rumah orang yang meninggal itu. Almarhumnya gitu. Almarhumah gitu. Selain itu, potong jari dianggap sebagai simbol bersedih hati ketika ditinggalkan oleh orang terdekat. Ya seperti orang tua kita lah, bapak, ibu, adik, kakak, kayak gitu sih deh. Ada sedikit info nih yang gue tahu tentang Wita dan Waya. Gue udah searching. Gue pintar. Sedikitnya gue baca nih ya tentang Wita Waya. Oke, guys. Jadi penjelasan Wita Waya adalah merupakan nama kedua marga Fem besar ternyata. Yang berasal dari lembah Balim. Kedua marga ini kemudian terbentuklah bagan-bagan suku hingga menjadi sebuah suku besar yang dikenal dengan suku Hubula, suku Dani, suku Lani, dan lainnya. Oh, banyak suku ya? Banyak. Nggak cuma suku Dani doang? Iya. Untuk mempersingkat kata, Wita Waya sehingga masyarakat mengenal dengan istilah nama Witaya. Oh, disingkatnya? Disingkatnya Witaya gitu. Wita Waya terdiri dari 2 kata, Wita dan Waya. Kedua kata bukanlah kata-kata biasa, melainkan memiliki keturunan marga atau fem sangat banyak deh. Oh, jadi ternyata nggak cuma satu suku doang ya? Iya, jadi udah ya bagan-bagannya lah suku-sukunya gitu. Dia udah tersebar di seluruh ya pertengahan pedalaman lah Papua. Yang dimaksud di dalam marga Wita adalah ini orang apa suku-sukunya ya. Kosai, Walilo, Mabel, Itlai, Pabika, Marian, dan lainnya. Sementara yang termaksud dengan Waya adalah marga Alua, Hubi, Haluk, Siep, Oagai, Matuan, dan lainnya. Banyak ya? Banyak banget. Pada umumnya, masyarakat yang berada di wilayah Pegunungan Tengah umumnya, khusus orang Dani memiliki keyakinan bahwa antara marga Wita dan Waya sajalah yang bisa menikah. Oh, jadi selain marga itu nggak bisa? Bukan. Jadi yang gue lihat dari sini adalah Wita dan Waya. Kalau Wita dengan Wita nggak bisa. Oh iya. Waya dan Waya nggak bisa.
Karena efeknya adalah ada hukum karma. Ya, itulah sedikitnya informasi tentang Wita dan Waya. Sudah jelas kan? Terima kasih. Oke, dilanjut langsung. Duka mendalam dicurahkan lewat perbuatan motong jari jemari deh. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai penolak malapetaka. Menolak bala lah ya. Menolak bala. Tidak tertimpa musibah yang sama dengan anggota yang sudah meninggal. Jadi kalau kita mah kayak kalau ada yang meninggal kayak ada yang naruh beras gitu ya. Iya, bisa. Kayak ya banyak lah kalau misalkan meninggal hari Sabtu atau hari Minggu katanya suka ngajak gitu kan. Ya kan? Oh iya, ngerti gua ngerti. Katanya ditaruh beras. Selasa daun. Iya. Gitu mungkin. Dan uniknya, tradisi memotong jari ini di suku Dani itu hanya dilakukan oleh perempuan. Ibu. Egois banget. Enggak. Kenapa nggak laki-laki? Jadi perempuan ibu atau perempuan yang dituakan. Soalnya kan ibunya nggak ada uaknya atau neneknya, ya sudah mereka. Perwakilan sih kayaknya. Jadi ya perempuan, ingat perempuan kan lebih kuat daripada kita lelaki. Perempuan bisa merawat anak, laki bisa. Ngantuk udah. Jumlah jari yang putus menandakan jumlah anggota keluarga yang sudah meninggal. Iya, kalau 10 ya 10 yang meninggal ya. Lah kalau, ya maaf ya, orang-orang dulu kan lebih banyak dari 10. Nah, itu gimana? Abang ipar gue 13. Sama jari kaki kali ya? Bisa. Oh. Ya jangan dibayangin ya. Iya. Kasihan jadi. Ternyata ada beberapa cara untuk memotongnya, Dek. Oh, gimana tuh? Ada yang memotong menggunakan alat seperti kampak atau pisau tradisional. Duh, perih banget. Sakit. Iya. Cepet sih, tek, udah gitu ya. Iya. Tapi ada yang lebih ekstrim dari itu. Apa? Tadi kan cepet, tapi parah lah ya. Ada yang digigit sampai putus. Ih, sakit banget itu tulangnya gimana retaknya. Ya gua juga lagi gigit sampai putus. Nah, cara yang lebih enak ini satu lagi. Apa? Dililit benang sampai dia kayak kapalan ya. Busuk gitu ya? Enggak, sampai apa sih kayak ngembang darahnya, sampai nggak berasa lah, baru diputus. Tetap aja berasa lah. Ya kan udah kebal. Kan ada syarafnya juga di situ. Ya kan udah kebal. Iya. Nah, bagi suku Dani, keluarga itu ibaratkan 5 jemari dengan satu manfaat yang sama. Ibu jari di tangan dinilai sebagai representasi keluarga. Ibu jari itu jempol. Mana sih ibu jari ini ya? Iya ini benar gue tampol ya. Terdistract. Ini ibu jari. Terus sementara itu bentuk keempat jari lainnya yang tidak sama tetap menjadi satu kesatuan. Kalau satu bagian pergi, unsur kebersamaan dan kekuatannya akan hilang. Ya iya memang benar. Kalau ini nggak ada, susah. Lu gimana? Udah dong jangan dipraktekin. Suku Dani ini telah menganggap pemotongan jari sebagai adat istiadat yang wajib harus dilakukan. Wajib nggak tuh? Dan mereka pun melakukannya sadar deh tanpa paksaan. Namanya tradisi ya menurut gue memang udah konsekuensi sih. Kayak ya memang harus dilakukan kan. Ya contohnya kayak kita kan tradisi ada yang namanya apa sih kalau kita punya anak kambing motong akekah. Iya itu kan ya tradisi udah. Wah ya dibilang wajib ya wajib. Ya banyak lah yang ngerti juga lah gua. Ada cumanya nih deh. Sekarang tradisi potong jari itu sudah jarang dilakukan. Ya tahulah karena masuknya pengaruh keagamaan di tanah Papua. Tuh. Tapi jejaknya masih dapat ditemui pada orang-orang tua yang sempat menjalankan tradisi tersebut. Iyalah, masih ada tuh sisa-sisanya. Ya, walaupun ini menyeramkan, kebudayaan ini unik menurut gua dan patut kita hormati sebagai bagian dari budaya Indonesia. Iya, benar. Ya, kalau misalkan dihilangin ya udah jadi tradisi ya. Ya bingung kalau kita mau hilangin kan nggak bisa juga lah. Iya, kita juga punya tradisi yang nggak gampang buat dihilangin juga kan. Iya. Walaupun zaman udah modern kan. Udah modern, udah ya gedung udah banyak banget kan pencakar langit. Gitu. Itulah udah sedetail mungkin kan suku Dani. Udah, terima kasih ya. Gimana? Mantap. Dilanjut Ibu. Oke. Yang ketiga ada tradisi mumifikasi suku Asmat.
Nah, ritual kematian suku Asmat ini memiliki keunikan tersendiri nih, Kak. Oke. Bagi suku Asmat, meninggalnya seorang tidak disebabkan oleh gangguan atau alami lah kayak gitu. Bukan karena kalau kita kan nganggapnya sakit, ya emang udah waktunya kayak gitu ya kan emang udah ya, tua. emang udah umurnya Iya, kayak gitu. Tapi kalau suku Asmat, dia berpikir orang mati itu karena pengaruh dari roh jahat. Oke, contohnya diguna-guna. Oke. Mereka diganggu terus menyebabkan orang itu meninggal kayak gitu. Nah, suku Asmat ini tidak mengenal mengubur mayat saat itu. Nggak mengenal dia ngubur mayat. Belum kenalan berarti? Enggak, bukan. Nggak ada tradisi mengubur mayat lah di situ. Oke. Apabila seorang tidak mati karena dibunuh, mereka percaya orang tersebut mati karena suatu sihir ilmu hitam. Benar kan? Dipelet, disantet. Nah, kepercayaan tersebut mengharuskan mereka melakukan pembalasan dendam nih untuk korban yang sudah meninggal itu. Dia padahal nggak tahu siapa yang ngebunuh ya. Orang yang mau udah bukan, emang udah ajalnya. Iya, harusnya. Masa lu mau balas ke Aduh, serem banget tuh. Yang punya lagi. Iya, diajak lah. Serem. Apa suka Asmat juga. Iya. Tapi gua lebih takut sama. Iya, benar. Nah, ternyata sampai pada akhir abad ke-20-an nih, para pemuda suku Asmat ini tetap memenuhi kewajibannya dan mengabdi terhadap sesama anggota keluarga nih. Pada leluhur. Dan sekaligus membuktikan kejantanannya dengan membawa kepala musuh mereka nih. Oh, udah kayak sayembara dong ya? Jadi lu berantem, lu gak suka nih, lu berantem, bawa palanya udah tenteng. Salon bro. Iya, gitu. Nah, sementara bagian tubuhnya ini akan ditawarkan untuk dimakan anggota keluarga yang lain di desa tersebut. Gimana? Kanibal dong. Iya. Nah, apabila ada anggota keluarga yang sakit nih, maka keluarga terdekat akan berkumpul di sekeliling sambil menangis nih, karena mereka mempercayai kalau ajalnya orang itu akan datang. Dan mereka nggak akan berusaha untuk mengobati atau memberi makan kepada keluarga yang sakit itu. Kalau kita makan, kita obatin, bawa ke rumah sakit gitu. Iya. Ini nggak didiemin aja tapi dia nangis gitu. Itu gimana ya runtunannya? Iya kan, bingung kan? Iya, dilanjut. Keluarga terdekat orang yang sakit itu tidak berani nih mendekati karena mereka percaya orang yang sakit itu akan membawa salah seorang dari yang dicintainya itu untuk menemaninya pergi kayak gitu. Oke. Jadi takut ya. Makanya nggak mau dipegang gitu. Nangis aja udah di sekelilingnya yang orang yang lagi sekaratul maut. Nah, kalau kita mah saudara apa siapa sakit ya kita peluk. Iya, ini mah enggak. Oke, lanjut. Nah, di sisi rumah tempat orang sakit itu dibuatkan semacam pagar nih dari dahan pohon nipah. Nah, dahan dari pohon nipah ini dipercaya masyarakat suku Asmat untuk mengusir roh jahat yang berkeliaran di sekitar orang sakit. Oke. Jadi pagar ya. Biar enggak mendekati mereka tuh pada saat itu. Nah, ketika diketahui orang yang sakit itu telah meninggal nih, keluarga yang ditinggalkan segera berebut untuk memeluk tubuh mayat orang yang meninggal itu. Jadi pas sakit, lagi sakit kagak dipeluk, udah meninggal dipeluk. Ya karena dia takut kalau pas lagi mau pergi diajak gitu. Takut nular. Nah, setelah itu mereka akan keluar rumah dan mengguling-gulingkan tubuhnya di lumpur. Sementara itu orang-orang di sekitar rumah duka itu mereka menutup semua lubang dan jalan masuk nih kecuali akses utama dengan maksud untuk menghalangi masuknya roh-roh jahat yang berkeliaran menjelang kematian seseorang. Roh itu kan zat ya, maksudnya gimana ya? Kan ini bicaranya goib ya, roh ya. Roh kan, gue jadi bahas malam lagi. Ya maksudnya sesuatu kolbu ya, itu kan tidak bisa sebenarnya dibentengin apapun sebenarnya. Tapi ini kenapa jalan utama jalan utama nggak ditutup, cuman jalan-jalan kayak jalan-jalan kecil. Iya. Terus lubang-lubang yang ada di rumah kayak gitu. Percayaan lah itu. Percayaan, beda-beda.
Nah, orang-orang suku Asmat ini akan menunjukkan kesedihan mereka nih dengan cara menangis setiap hari hingga berbulan-bulan. Lah, iya ya. Mereka juga akan melumuri tubuhnya dengan lumpur dan mencukur habis rambut mereka. Rambut pala doang. Semua. Rambut pala doang. Apa rambut anu? Semuanya. Ya Allah, botak. Geli banget. Dan mereka yang telah menikah nih dan ditinggalkan ya sama suami atau istrinya gitu, mereka akan berjanji tidak akan menikah lagi dan menutupi kepala dan wajahnya ini dengan topi agar tidak bisa menarik lawan jenisnya kayak gitu. Gue pakai topi lagi. Dia kayak ditutupin gitu, jarang keluar kayak gitu. Ini gue pakai topi. Kan muka lu kelihatan tuh. Oh iya. Oke. Nah, mayat orang yang udah meninggal ini akan diletakkan di atas para nih namanya. Oke. Atau anyaman bambu lah kalau kita kenalnya ya. Yang telah disediakan di luar kampung dan dibiarkan sampai busuk. Ya Allah. Dan sampai nantinya tulang belulangnya itu akan dikumpulkan dan disimpan di atas pokok-pokok kayu di rumahnya itu. Itu nggak bau apa ya? Bau kan sampai busuk. Iya, maksudnya gua orang lewat kagak kebauan apa ya? Udah jadi tradisi, udah kebiasaan kayak gitu. Dan orang suku Asmat ini percaya nih kalau roh-roh orang yang telah meninggal itu masih akan tetap berada di dalam kampung. Berkumpul di situ. Terutama kalau orang itu diwujudkan dalam bentuk patung. Dan patungnya itu berbentuk kayu dan tingginya sekitar 5-8 meter. Tinggi banget dong. Nah, saat ini karena masuknya pengaruh nih dari luar, masyarakat suku Asmat ini telah mengubur nih jenazah dan beberapa barang-barang milik pribadi yang meninggal itu. Udah nggak didiemin sampai busuk lah. Udah nggak diantepin aja ya. Dan umumnya jenazah laki-laki dikubur nih tanpa pakaian. Sedangkan jenazah perempuan dikubur menggunakan pakaian. Ya, karena kan ada aurat. Orang Asmat juga nggak memiliki pemakaman umum. Jenazah biasanya dikubur di sebuah hutan, di pinggir sungai, di semak-semak, tanpa nisan lah. Ya berarti nggak ketahuan dong? Enggak, tapi anehnya nih, keluarga yang ditinggalkan itu bakalan nemuin kuburannya si keluarganya itu. Ya, contoh nih. Di kali, ya kan lama-lama geser ya. Lama-lama kan digeser gitu loh. Tapi tetap nemuin. Ya kan kita tahu suku Asmat kan ini banget. Iya sih, dia keren lah, mainan gitu aneh. Gaib-gaibnya lo ya. Iya, gue juga. Serem dah pokoknya, takut kita mah. Kita mah cemen-cemen sebenarnya. Iya. Oke. Cuma sesuatu aja. Oke, lanjut. Ada informasi apa nih yang terakhir? Yang terakhir nih, jangan lesu dong. Enggak dong. Ini kan mau lebaran kita. kita. Abis nih apa ya? Dapat air teh. Minum. Ya. Cing. Ideal lah. Geli banget. Ya, gue ada informasi lagi nih yang keempat. Ada yang namanya tradisi tiwah dari Kalimantan Tengah. Oke. Tiwah merupakan tradisi Kalimantan Tengah, khususnya suku Dayak. Oh, suku Dayak nih. Cakep-cakep tuh sini. Iya. Bening-bening ya? Kan main. Sono ah. Iya, lu habis dari sono nggak bisa pulang. Nggak apa-apa yang penting kali. Oh iya benar. Yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal dan menyisakan tulang belulangnya saja. Berarti hampir sama suku Asmat. Tradisi ini merupakan sebuah upacara sebagai bentuk pengantaran tulang atau kerangka dari orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Aduh, sandung nih. Ingat nih ya. Nampel. Oke, dilanjut ya Bu. Tujuan dari ritual ini adalah untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Oke. Bahasanya dia Lewu Tatau, bahasanya kita mungkin surga lah ya. Tak hanya itu, ritual ini bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan. Oh gitu. Atau biasa disebut istilah pali. Pali. Bahasanya mereka pali. Pali.
Pali. Ini agak sedikit sosok ini gue ya, sosok jurnal banget ya. Bahasa gue harus integritasnya keren banget. Oke. Asik. Mengutip jurnal Teologi Kontekstual Indonesia berjudul Makna Penebusan dalam Upacara Tiwah sebagai Pendekatan Kontekstualisasi Injil. Oke. Aduh, ngasih skripnya. Disebutkan bahwa tiwah merupakan budaya dalam agama Hindu Kaharingan. Oh, oke. Ini Dayak Hindu ya. Tapi kok Injil, tapi Ya sudahlah, ini informasinya gue juga dikasih. Oke. Tradisi ini berupa prosesi upacara unik dan beragam yang penuh makna. Ya mungkin mereka yang paham lah, gue kan nggak paham ya. Dalam kepercayaan agama Hindu Kaharingan, kata tiwah berasal dari bahasa Sangyang yang berarti upacara penyucian dan pembebasan roh untuk memperoleh hidup baru. Masuk ke surga. Kita kalau misalkan ke surga kan hidup barunya kita di sana. Surga. Semua sih di surga. Semua bagi yang beriman. Perjelas. Bahasa beriman ya. Maaf. Tiwah dipercaya akan membawa arwah kepada Allah atau Ranying Hatala Langit. Kita nyebutnya Allah. Iya kan gue bilang Allah. Iya, kita nyebutnya Allah. Kalau mereka Ranying Hatala Langit. Artinya mungkin yang pencipta langit gitu kali ya. Nanti gue search lah. Ritual ini akan menyucikan arwah untuk memperoleh hidup bersama dengan Ranying Hatala Langit kepada penyempurnaannya. Oke. Ritual juga disebut sebagai penyempurnaan roh liau balawang panjang atau unsur bapak. Dan roh liau karahang tulang itu disebut unsur ibu. Ada dua nih berarti. Ada dua. Bapak. Balawang panjang bapak, liau karahang tulang ibu. Tulang kan tulang rusuk ya? Paham dong. Panjang? Lebar. Balawang maksudnya itu bapak. Dengan melaksanakan upacara tiwah ini, kedua roh tersebut akan lebih suci. Dengan demikian, penyatuan roh dengan Ranying Hatala pun tercapai. Oh gitu. Kalau upacaranya itu udah berhasil kali ya. Itu sampailah ke Hatala Ranying Hatala. Itu balik ya. Maaf. Upacara ini hanya dilakukan oleh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, Dek. Oh, cuman dia doang? Cuman di Kalimantan Tengah aja. Khususnya Dayak pedalaman penganut agama Kaharingan. Oh, Hindu. Berarti yang selain Hindu enggak. Belum. Ya alhamdulillah. Islam ada kan ya Kalimantan ya? Ada. Indonesia ada kan? Banyak mayoritas kan Islam. Takbir. Akbar. Udah dong. Oh, iya. Jangan bercanda. Disebutkan bahwa tiwah merupakan upacara ritual kematian tingkat akhir bagi masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah. Oke. Berarti udah tingkat akhir banget, udah paling atas lah gitu. Setelah selesai melakukan upacara ini, para suku Dayak percaya bahwa perjalanan roh atau arwah orang yang sudah meninggal menuju Lewu Tatau telah usai. Gitu. Artinya para roh tersebut telah dianggap sudah hidup tentram, damai ke alam sang kuasa. Oh, masuk surga. Masuk surga. Ya Allah maafirlah warahmulah. Iya, semoga semuanya masuk surga. Ya sekianlah dari informasi gue. Mungkin kalau kurang detail coba dicari-cari aja kebenarannya. Karena kita hanya mengedukasi sesuai dengan kemampuan produser. Kita menyampaikan. Maaf kalau saya ada yang salah. Nggak ada yang salah. Ada. Yang salah itu yang diarahkan. Tidak boleh disalahkan. Oh iya. Maaf ya kalau misalkan ada yang salah. Oke. Sekianlah dari kita yang udah kita rangkum 4 pemakaman. Tradisi pemakaman di seluruh Indonesia, di berbagai macam, ada di Toraja, ada di tadi mana? Suku Dayak, Asmat, terus Papua juga ada. Yang gue tahu kan Papua sukunya yang gitu doang. Ternyata ada juga ya tradisinya. Suku apa sih itu yang di Papua yang terkenal? Aku lupa dah. Gue juga. Yang masih pedalaman banget tuh. Ya nanti kita cari lagi ya Bu. Itu tugas Ibu. Iya. Ya. Oke.
Pokoknya ternyata kita masih punya giveaway. Oh, masih nih. Masih lah. Orang Ayo belum lah. 1000 subscriber. Bagi hostnya nggak dibagi giveaway? Enggak lah, khusus subscriber. Ayo dong, segera lah. Uh-uh. Kita udah menyediakan berbagai macam aksesoris dari mulai Ini itu anak, ene, ono, ya, udah semua banyak lah. Kalau lu pada komen banyak, terus lu kasih tahu relasi-relasi lu ada rumput, ya dapet lah insya Allah ya. Insya Allah dapat lah. Gua tandain, Iya. sebut nama gua aja. Iya, Suhendra. Jangan dipanjangin dong. Hendra. Aduh, Hendra aja. Abang Hendra, gue udah subscribe. Nah, gua tandain doang Ntar maksudnya. disematkan ntar. Iya, tenang aja. Tenang aja ya. Dapat lah pokoknya. Jangan dong, itu rahasia. Iya, nggak boleh di-spill. Rahasia umum. Iya, karena kalau kita kasih tahu Nggak surprise. nggak surprise. Nggak surprise. Ini harus jadi surprise. Iya, itu bentuknya mahal banget. Gue lah. Adalah mengeluarkan ya sekiranya 1 miliar lah. Mungkin buat gua itu 1 M anjing. 1 ember. Koin semua tapi. Melar. Oke, itu aja. Sekian Pokoknya dari kita. Data dulu dong. Apa? Jangan lupa diapain. Oh Sekian iya, gua aja lu. lupa kawan, saking dalamannya. Iya. Jangan lupa di apa, Dek? Di like, Di subscribe di komen, segera dan masih banyak. di share juga dong. Ya, di share pasti udah pasti Oh lah. iya benar. Mereka pasti nge-share kita kok. Ngik. Capek banget. Udah capek banget, udah ngantuk. Iya. Ini kita jam berapa nih? Jam 12 loh. Iya. Demi kalian Demi anjir. kalian. Iya. Demi kecintaan Tuh, kita. di belakang kamera udah ada yang ngorok. Iya. Udah begitu. Tadi ada yang ngorok juga di sini. Oke. Terima kasih buat sahabat rumput yang udah stay tune sampai sekarang. Dan sudah support selalu. Jangan bosan-bosan ya. Iya. Jangan capek-capek nonton kita. Iya, karena Dengan ya, kejayusan kita ini. dengan gak jelasnya kita, dengan ya beginilah kita apa adanya. Dan gue juga baru masuk karena menjelang THR tadi barusan. Air lagi dia ngomongin. Ya, jadi harus masuk, harus rajin-rajin kalau menjelang lebaran. Ya. Biar bos tahu. Iya. Iya, makasih ya. Ya, udah ya, itu aja ya. Sekian dari gue Hendra. Kubut. See you next time. Assalamualaikum.